kita belajar, mari kita buat kesepakatan. Ya, yang pertama, pakai masker. Pakai masker. Kita pakai masker. Yang kedua, tertib. Yang ketiga, apa? Saling menghargai. Yang keempat, apa? Berdoa. Baik, kita berdoa ya. Kemudian kita sepakat untuk tertib. Kemudian yang ketiga saling menghormati dan yang terakhir kita berdoa. Baik, siapa yang mau memimpin doa? Halo, silakan. Hari ini kita masih belajar IPS, namun materinya akan beranjak ya, lebih ke depan lagi. Nah, tujuan belajar hari ini kita akan mempelajari tentang ya, kita akan mempelajari tentang bagaimana proses masuknya agama Hindu dan Buddha. Ya. Tes. Ada lagi? Oh ya. Oke. Baik, karena waktunya tidak panjang, maka proses pembelajaran hari ini hanya satu saja tujuannya, yaitu mengidentifikasi teori Hindu Buddha di Indonesia. Ya, baik. Mari sebelum kita belajar, Bapak ingin kita semuanya menenangkan diri dulu, ya. Pernah kan kemarin Bapak ajarin, ya, bagaimana cara teknik untuk menenangkan diri. Semuanya lepaskan dulu, tanggalkan semuanya, ya, kecuali masker. Kemudian simpan tangan di depan, bisa boleh di pahanya boleh. Kita tenangkan diri dulu. Baik ya, kemudian tarik nafas pelan-pelan. Semuanya memejamkan matanya. Tarik nafas pelan-pelan. Kemudian keluarkan secara perlahan-lahan. Tenangkan pikiran. Lepaskan semua beban. Fokuskan dalam diri bahwa kita datang ke sini untuk belajar. Fokus dan fokus. Tarik nafas pelan-pelan. Rasakan. Keluarkan. 3, 2, 1. Buka mata perlahan. Baik, kita siap belajar? Oke, mari kita saksikan video berikut ini ya. Saksikan dulu. Yo guys, jumpa lagi di Storytech Indonesia. Pada episode kali ini kita bakalan membahas mengenai proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Bagaimanakah agama Hindu dan Buddha bisa masuk dan menyebar di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kurang lebih ada 4 teori yang dapat menjelaskannya guys.
Teori-teori tersebut adalah teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori arus balik. Sebenarnya ada satu teori lagi, yaitu teori Sudra yang dikemukakan oleh Van Weber. Namun teori ini terbilang lemah dan tidak sekuat 4 teori lainnya. Oke guys, langsung saja. Teori pertama, teori Waisya. Teori yang dikemukakan oleh N.J. Krom ini menyebutkan bahwa golongan Waisya atau pedaganglah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Meskipun teori ini cukup kuat, namun juga ada beberapa sanggahannya guys. Yang pertama adalah golongan Waisya ini tidak dapat menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, di mana bahasa dan huruf tersebut digunakan pada kitab Weda. Kitab Weda hanya mampu dibaca oleh golongan Brahmana. Sanggahan kedua mengenai pusat-pusat kebudayaan berupa kerajaan Hindu, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Jika disebarkan oleh para pedagang, maka seharusnya pusat kebudayaan Hindu dan Buddha ada di pesisir. Namun, fakta menunjukkan kerajaan Hindu letaknya di pedalaman Pulau Jawa. Teori Brahmana disebarkan oleh golongan Brahmana atau pemuka agama. Menurut Van Leur, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi atau meresmikan diri mereka sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, sistem kemasyarakatan bangsa kita masih memegang sistem adat di mana kepala suku adalah pemimpin masyarakat guys. Menurut teori ini, golongan ksatria atau bangsawanlah yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori ini mengacu pada konflik antar kerajaan di India pada masa lampau. Teori arus balik. Teori yang dikemukakan oleh Bosch dan George Quedes ini menyebutkan bahwa orang Indonesia lah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Setelah belajar di India, orang-orang Indonesia tersebut pulang ke tanah air dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mereka itu terdiri dari kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Demikianlah pembahasan mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Oke, sudah ada gambaran ya bagaimana proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia? Sudah ada gambaran? Nah, coba siapa yang mau berpendapat? Apa yang kamu tonton barusan? Yuk, angkat tangan. Tidak apa-apa, salah, tidak apa-apa. Namanya juga belajar ya. Belajar salah itu tidak masalah. Kamu pernah belajar kan? Pernah jatuh dari sepeda ketika belajar? Nah, tidak apa-apa kan? Malah kamu semangat kan ingin tetap bisa. Nah itu harus kita. Jadi ada kejadian-kejadian contoh seperti ini. Perhatikan ya. Orang Indonesia ke India belajar dari itu ya. Orang itu Buddha ya. Ada, bagus ya. Ada orang Indonesia yang belajar ke India untuk belajar agama Hindu. Ya, nah, ada berapa teori kan? Satu teori apa? Waisa. Dua? Tiga? Empat? Sudra. Ya. Oke, siapa? Coba. Siapa yang berani menulis cepat? Teori tadi. Ya, nggak apa-apa, satu orang nggak apa-apa. Oh, mau semuanya nggak apa-apa. Ya, nanti kalau misalkan ada kekeliruan, oke, tepuk tangan buat gue. Siapa lagi yang mau ini, yang berani? Ya. Maisa. Ya, yang lain? Jangan kalah. Ibra. Langsung Ibra. Ya. Halus, boleh? Silakan, langsung. Rahmana. Kemudian Ibra. Tepuk tangan buat Maisa. Nah. Ya. Yuk, boleh tadi. Tadi kan? Ya, Aden. Nah, masuk. Nah, oke. Tepuk tangan lagi buat halus. Yuk. Nah. Oke. Tepuk tangan buat halus. Ada yang barusan kalian catat ya, 5 teori ya. 5 teori menurut tadi yang kalian tonton. Nah, sekarang Bapak beri kesempatan
beri kesempatan. Siapa yang mau mencoba untuk menjelaskan dari beberapa teori? Yuk, ke depan. Ingat yang pertama. Salah tidak apa-apa. Belajar itu memang seperti itu. Harus salah dulu. Kalau kalian tahu nih, Thomas Alva Edison. Siapa yang kenal Thomas Alva Edison? Hah? Kamu kenal? Siapa coba? Penemu lampu. Kenal dari mana? Oke, tepuk tangan buat kalian. Thomas Alva Edison nih, penemu bola lampu. Jangan salah ya. Thomas Alva Edison itu 999 kali gagal. 999 kali gagal dalam menemukan bola lampu. Bayangkan, ilmuwan itu. Nah, ketika ke yang 1000, nah ini ketika yang ke 1000 dia berhasil. Jadilah kita menikmati bola lampu yang sekarang. Nah, keren kan? Ya? Nah, itu. Jadi ingat, dalam belajar itu salah itu tidak masalah. Ya. Yang jadi masalah itu adalah tidak mau belajar. Orang yang salah harus diingatkan, harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Salah itu diperbaiki, bukan itu. Ya, harus diberi semangat. Nah, seperti itu. Itulah makanya kita harus menciptakan amal-amal yang positif. Ya, perilaku yang positif supaya badan kita ini positif juga. Seperti itu. Bapak lihat tidak ada Dinda. Dinda, terus Ria ya. Dinda sama Ria tidak masuk ya? Ria kenapa? Izin. Terus Dinda? Ria sakit. Terus? Dinda apa? Baik, kita ingat, kita doakan saja bagi mereka yang sedang sakit. Ya, yuk kita doakan untuk Ria dan juga untuk Dinda. Ya, untuk Ria mudah-mudahan cepat sembuh, dan untuk Dinda mudah-mudahan kembali semangat. Ya, oke. Nah, sekarang kita lagi. Siapa yang berani ini? Bapak beri ya, Maisa. Ya, silakan. Perhatikan baik-baik. Kalau perlu dicatat. Kalau misalkan, ya. Menurut Isi Fangler bahwa kaum Brahmana adalah kaum yang menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia, dan diduga bahwa kaum Brahmana adalah kaum yang diundang oleh para raja di Indonesia untuk menyebarkan agama di Indonesia. Oke, tepuk tangan. Siapa lagi? Yuk. Yang ingat, salah itu tidak masalah. Ya. Salah tidak menjadi masalah. Oke, ada lagi yang mau mencoba? Adakah yang mau mencoba? Baik, kalau tidak ada yang mencoba, ini siapa yang mau? Bapak beri tantangan, mau tidak? Mau tidak? Bapak beri tantangan. Mau? Oke? Ya, sebuah kehormatan ketika Bapak pernah nih, ketika diberikan tugas itu tantangan, ya. Ketika diberikan oleh tugas, kemudian Bapak bertanya, kenapa aku terus diberi tugas? Kemudian orang bijak tersebut nyebut, Bang, ketika orang diberikan tugas, berarti orang yang memberikan tugas tersebut mempercayai kamu, dan kamu diberikan sebuah kehormatan. Ingat, kehormatan. Semakin banyak kita diberikan tantangan, maka akan semakin banyak pengalaman yang akan kita dapat. Ya kan? Coba kalau kamu diam saja tidak belajar sepeda, gimana? Bisa tak? Nah. Diam saja tidak belajar berenang, bisa tak? Nah. Manusia
semakin banyak diberikan tantangan atau ujian, maka semakin meningkat derajatnya. Ya kan? Contoh lah begini, contoh. Ketika mau masuk ke kelas, ketika mau naik ke kelas 2 SD, kamu kan diuji kan? Nah, ujian itu adalah tentang ujian. Ketika masuk lagi ke kelas 3, ada ujian lagi kan? Nah, semakin kamu diuji, maka semakin meninggi derajat kalian. Semakin meninggi tingkatan kalian, ya kan? Nah, jadi sebuah kehormatan. Oke, sekarang Bapak tawarkan, mau tidak? Angkat tangan yang mau. Oke, ini tantangannya. Berhubungan dengan yang tadi kita tonton. Siapkan buku catatan atau buku latihannya. Sudah siap? Oke. Sudah. Bagaimana proses masuknya kebudayaan Hindu atau agama Hindu Buddha ke Indonesia? Kalian kan bawa gawai ya? Boleh. Kalau misalkan kalian lupa lagi, boleh melihat buku atau gawai yang kalian bawa. Silakan. Kalau yang tidak bawa gawai, pakai buku. Wah, ya silakan. Di buku ada. Ya. Bapak beri waktu 4 menit juga. Ayo. Yahya 10 menit. Meja ini 10 menit juga. Oke, kita selesai. Kita presentasikan. Nah, boleh langsung kalau misalkan kamu sudah. Ini siapa yang mau mencatat langsung nggak apa-apa. Sudah, boleh. Coba dihubungkan. Berawal melalui jalur perdagangan. Pada masa tersebut, sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara. Bukan. Ada jawaban lain? Silakan, kalau ada jawaban lain tulis. Ya, siapapun lah. Ya. Sekiranya kalau ada jawaban lain, nah ditambahkan. Nah, tambahkan. Oke. Ya. Ada yang berpendapat bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum pemuka agama atau kaum Brahmana yang diundang oleh para raja di Indonesia untuk menyebarkan agama di Indonesia. Oke, bukan. Terima kasih, Melissa. Jadi yang pertama ada yang berpendapat siapa tadi? Okra ya. Bahwa masuknya agama Buddha ke Indonesia itu yang pertama dibawa oleh para pedagang. Itu yang pertama. Dibawa oleh para pedagang. Yang kedua, oleh para pemuka agama katanya. Atau Brahmana. Nah, ada jawaban lain nggak? Selain itu, silakan. Kalau sekiranya ada, tulis. Ya, masuk. Ya. Sekiranya ada yang sudah ditulis di catatan. Nah, tadi Bapak sudah melihatnya ada yang sudah dicatat nih. Silakan. Kalau sekiranya ada catatan yang lain atau misalkan ada tambahan, silakan. Sawal. Tadi Bapak lihat di Ibra sudah ada nih. Silakan tulis. Iya, nggak apa-apa. Nah, tulis saja. Ya, tulis tambahannya. Oke, masuk. Belajar itu pasti ada salah kalau belajar itu. Jadi jangan sungkan lah. Oke, silakan bacakan Ibra. Berdasarkan teori Menghadap sini. teori kesatria para ksatria Tolong dulu. dari India yang Stop dulu. perang. Ibra, sini nak. Sini. Oke, bacakan. Ya, tolong yang lain. Dan yang lain fokus ke sini. Berdasarkan teori kesatria, para kesatria dari India yang kalah perang meninggalkan daerahnya menuju daerah lain, termasuk Indonesia. Mereka berusaha menaklukkan daerah baru di Indonesia dan membentuk pemerintah baru. Oke, tengah. Ada pendapat dari Ibra tadi ya, sudah mencari, ternyata ada tambahan lagi.
bahwa masuknya agama Buddha Hindu itu dari para prajurit katanya, dari para kesatria yang kalah perang, dari terbirit-birit di Indonesia. Akhirnya mereka membentuk koloni baru, membentuk sebuah masyarakat baru. Oke, ya, mulai. Putri, dibacakan ya. Silakan bacakan dulu. Yuk, perhatikan. Yang lain. Halo. Teori Sudra menerangkan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh para golongan Sudra atau disebut juga sebagai budak. Seperti yang telah diketahuinya, Sudra adalah salah satu kasta yang paling rendah di dalam agama Hindu. Oke, tepuk tangan. Ada yang mengatakan bahwa agama Hindu Buddha itu dibawa oleh para rakyat, mohon maaf, kis, min. Jadi di agama Hindu itu ada yang namanya apa? Kasta. Ada berapa kasta? Coba. Kasta yang pertama apa? Brahmana. Nih. Satria. Dua. Maisa. Tiga. Kasta. Satria, Brahmana, Maisa, Sudra, dan ya, ada 5 nanti. Ada 5 ini. Baik, waktunya hampir habis. Ya, sudah semua kan? Hampir habis. Satu lagi ya. Kawan kamu perhatikan. Ingat kesepakatan kita apa tadi? Saling menghormati. Ada kawan kita yang maju, berarti harus dihormati. Langsung. Teori arus balik mengatakan bahwa yang telah berperan dalam menyebarkan itu di Indonesia adalah orang Indonesia sendiri. Mereka adalah orang yang pernah berkunjung ke Perhatikan, India. ulangi. Coba, tadi kesepakatannya apa? Saling menghormati. Coba, menurut kalian sudah saling menghormati belum? Coba. Yuk. Teori arus balik mengatakan bahwa yang telah berperan dalam menyebarkan Hindu di Indonesia adalah orang Indonesia sendiri. Mereka adalah orang yang pernah berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Oke, tepuk tangan buat tadi. Jadi, menurut teori arus balik ini begini nih. Bapak misalkan orang Indonesia nih. India. Ya. Nah, di India itu Bapak belajar agama Hindu Buddha. Anggaplah Bapak belajar agama Buddha. Setelah beberapa tahun kemudian,
udah berkeliling India, kemudian Bapak balik lagi. Balik lagi ke Indonesia. Nah, di Indonesia karena Bapak sudah punya ilmu, sayang kan kalau tidak diamalkan atau tidak diajarkan ke semua orang. Bapak cuma menyebar. Nah, ibaratnya ya, istilahnya Bapak, misalkan Bapak dulu orang India dulu, orang Indonesia dulu pergi ke India untuk belajar. Balik lagi dari India ke Indonesia, kemudian ngajarin ke seluruh penduduk Indonesia. Dan seperti itu teori arus balik. Paham? Siapa yang belum paham? Yuk, itu teori arus balik. Teori Waisa, nih teori Waisa. Waisa itu pedagang. Menurut teori Waisa nih, tadinya siapa yang bicara teori Waisa itu? Oke ya? Nah, Bapak bacakan di sini. Menurut teori Waisa katanya bahwa agama Hindu Buddha itu masuk melalui para pedagang. Biasanya, coba, dulu tidak ada pesawat. Berarti jalur perdagangan pakai apa? Pakai melalui jalur jalur air. Pakai apa? Kapal atau pesawat? Kapal. Tetapi pusat-pusat agama Hindu Buddha itu ada di pedalaman. Contohnya kalau di sini Rewa, bukan di Manggar. Nah, teori itu terbantahkan karena pusat-pusat agama Hindu itu tidak di dekat perairan, tidak dekat pantai, tidak dekat sungai, malah di pedalaman. Contoh, misalkan di Magelang sana, dan di Borobudur, itu jauh dari pantai, malah dekat dengan gunung apa? Gunung Merapi. Ya. Sriwijaya sama. Ya. Oke, baik. Ya, jadi ada berapa teori? 5 teori. 1 apa? Angkat tangan. Waisa, Aden. Waisa. 2. Ya, 2 ya. Angkat tangan. Ya. Kuat, kurang kuat. Rahman. Yuk, Ibra. Kesatria. Maisa. Hah? Sundra, yuk. Tahan. Oke, sekarang ada tantangan lagi. Ya. Di sini ada nama-nama yang mengemukakan teori-teori tersebut. Kelihatan enggak? Nah. Oke. Pak Mabur. Silakan kamu ya. Silakan kamu sesuaikan mana nama ini yang mengemukakan teori Waisa, Brahmana ataupun Kesatria. Silakan. Langsung saja. Langsung. Yuk. Yuk, langsung maju maju. Langsung. Ya. Silakan. Langsung. Ya, langsung. Ngantri. Langsung. Langsung. Teori balik. Ya, masuk lah. Ya, silakan. Mau ditambahkan silakan. Ya, silakan. MOENS. Ya. Ada. Jack Rom. Ayo. Majunda. Kemudian Rich
Rich. Yuk. Ayo langsung. Teori arus balik ini kan. Ya. Yuk. Lanjut. Ayo. Yuk, simpan. Udah. Ayo. Ada tambahan? Ada tambahan? Majundar, masuk kemana? Ya. Ayo. Atau mau ditambahkan Yogi Rahman misalkan. Boleh. Ya, boleh. Tambahkan. Ya. Boleh tambahkan. Bapak. Masuk ke mana? Yuk, tambahkan. Boleh tambahkan. Misalkan mau ada nama Bapak silakan mau masukkan ke mana? Ya. Pak. Ya. Beli, Pak. Ya. Guru IPS. Yogi. Baik. RAK. Boleh. Paham. Aduh, salah. Apa? Siapa? Ada nggak? Ada. Ada lagi nggak? Yo, langsung. Oke, yuk. Baik. Ini adalah coba siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Yang mengutarakan teori Waisa, yang mengutarakan teori Brahmana. Ayo, siapa mau baca saja ini membacakan. Ya, itu membaca itu Waisa diutarakan oleh Putri dulu. Baca saja di sini langsung. Halo, sepakat ya? Sepakat? Kesepakatannya? Yuk, perhatikan. Teori sutra dicetuskan oleh konvensi hanya sedikit ahli yang setuju dengan teori sutra. Menurut teori sutra, maksudnya agama Hindu di Indonesia dibawa oleh kaum India yang berkasta sudra. Bahasa yang digunakan oleh Weber dalam teori ini sangat sebagai berikut: satu, kaum sudra menginginkan kehidupan lebih baik. Oleh karena itu, mereka pergi ke daerah lain termasuk Indonesia. Oke, temukan buat Putri. Jadi begini ya. Jadi teori sudra dikemukakan oleh von Weber. Teori Waisa dikemukakan oleh teori Brahmana dikemukakan oleh teori guru IPS dikemukakan oleh kemudian teori arus balik dikemukakan oleh FDK. Oke, baik. Jadi kesimpulannya, siapa yang mau menyimpulkan bahwa agama Buddha itu ada yang menyatakan 5 teori? Yuk, siapa yang mau menyimpulkan? Salah, ingat. Belajar itu memang bukannya salah. Pasti awalnya itu salah. Yuk.
Biasanya Glenn di sini, Glenn ada nggak? Oh, Glenn. Ada nggak? Anak. Bapak kita doa. Ya. Ya, siapa yang mau menyimpulkan? Ada? Coba dulu. Glenn, ya. Lagi gini. Enggak. Oh. Ya, siapa yang mau menyimpulkan? Saham? Tidak ada? Ayo, siapa? Ya, Pak Isa. Coba di sini di depan. Sini. Perhatikan semuanya. Ya, perhatikan kesimpulannya. Kesimpulan belajar hari ini. Perhatikan. Bukan. Jadi, siapa yang bisa mengulang kembali? Yang mengulang kembali apa yang barusan diucapkan oleh? Iya. Ya, coba kesepakatannya apa tadi? Saling apa? Saling menghormati. Bulan puasa loh. Ya, sudah, coba ada di sini deh. Bapak belajar sini. Yo, ada. Kenapa apa? Ya. Kawannya boleh bantu. Kawannya boleh kan? Nah, kamu ada, silakan. Ini siapa? Boleh bantu. Habis sini. Hah? Enggak boleh. Saling menguatkan. Ya. Kesimpulannya, boleh kamu dari kamu dulu, boleh kemudian kedua ini, boleh siapa dulu? Kesimpulannya, yuk. Swing. Yuk, langsung, kuat. Kesimpulan belajar hari ini adalah senang. Yuk, lanjut. Bismillah. Yuk, perhatikanlah. Yuk. Ayo langsung. Aden. Coba ulangi lagi, Mai. Apa yang tadi kamu utarakan, Mai? Perhatikan. Nah, itu. Yuk. Tinggal ditambah-tambahkan kalau misalkan lupa. Yuk, coba. Proses masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia terjadi oleh terbagi menjadi 5 teori, yaitu Waisa, Brahmana, Ksatria, Sudra, dan Aswari. Ya, terus? Waisa, Brahmana, Ksatria, Sudra, Aswari. Oke, utama buat Anda ya. Satu lagi, Ibra. Masuknya agama Hindu dan Buddha terbagi menjadi 5. 1 Waisa, 2 Ksatria, 3 Brahmana, 4 Sudra, 5 Aswari. Oke, ulang buat semua. Nah, ya. Jadi, ingat ya. Lihat kita sepakati ya untuk tetap saling menghormati. Oke, baik. Karena belajar kita waktunya sudah habis, Bapak ingin terakhir nih ya. Terakhir, kamu tulis emoticon atau gambar emoticon kegiatan belajar hari ini. Oke? Di buku lah. Kemudian angkat. Cek. Oke? Yuk, emoticonnya. Mana spidol tadi? Boleh disuruh boleh. Ya.
Gede-gede ya, gede-gede, jangan kelihatan. Nih, pakai spidol boleh. Nanti ya, ketika hitungan mundur, 3, 2, 1 boleh kalian angkat. Oke? Kemudian kalau misalkan positif, salah, maaf, permanen. Ada nggak yang ini? Oh, mana? Pak, bentar ya. Nanti Bapak ambil bensin. Kalau misalkan positif, kamu katakan ya, Bapak. Kalau misalkan negatif, kamu katakan no. Apa ya? Ini ya, ekspresinya ya. Baik, siap ya? Siap? Siap? Belum. 3, 2, 1. Mari kita akhiri kegiatan hari